Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jona Channel, saat ini saya sudah berada bersama Ustadz Irfanul Islam. Mari kita sapa Pak Ustadz Irfanul Islam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bung Rusdi? Alhamdulillah, baik-baik. Semoga Pak Ustadz juga kabar baik ya. Alhamdulillah. Ya, jadi menarik, kemarin kita sudah membahas buku tentang Gontor ya, terkait dengan buku pengalaman spiritual alumni dua zaman bersama Trimurti dan Sesepuh Gontor. Nah, saya kembali membaca dan akhirnya beberapa kali saya baca, ya banyak yang menarik nih Pak Ustadz. Makanya kemudian saya kembali mewawancarai Pak Irfan untuk paling tidak memberikan visi yang berbeda, cerita yang berbeda dalam pengertian konteksnya gitu kan, langsung gitu dari Ustadz Irfan. Nah, saya membaca cerita 51. Ya. Itu cerita 31. Judulnya Karomah Pak Zar ada pada mengajar. Ini menarik gitu. Nah, karena menariknya, saya juga ingin tahu dari Pak Ustadz Irfan nih, cerita soal ini. Silakan Pak Irfan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita sering dengar bahwasanya kalau dulu itu para nabi dan rasul itu kan diutus Allah untuk mengajarkan umat manusia, memberikan pencerahan kepada mereka, membimbing mereka sesuai dengan tuntunan wahyu. Nah, Allah itu memberikan tugas kepada para nabi, para rasul itu tidak dibiarkan begitu saja. Ada fasilitas-fasilitas yang Allah berikan, ada support yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya. Nah, itu support dari Allah itu biasa kita kenal dengan namanya mukjizat. Mukjizat. Ya, mukjizat. Kalau ya Nabi Musa mukjizatnya ada di tongkat, ya kan? Dia bisa mengubah dengan izin Allah, mengubah tongkatnya menjadi ular. Kemudian yang terakhir yang paling epic itu tongkatnya itu bisa membelah laut. Itu mukjizat. Semua nabi diberikan Allah support atau dukungan dalam bentuk mukjizat itu. Semua nabi punya. Nabi Isa itu mukjizat pertamanya adalah dia bisa menghibur ibunya ketika dia masih bayi merah. Ketika ibunya galau, ya kan? Sebagai anak berbakti, mukjizat pertama Nabi Isa adalah menghibur ibunya. Sudah itu banyak lagi cerita-cerita tentang Nabi Isa, bahkan Nabi Isa diceritakan bisa menghidupkan burung, menyembuhkan orang sakit, mukjizat. Nah, kalau Nabi Muhammad banyak mukjizatnya, tapi mukjizat Rasulullah terbesar adalah Al-Quran yang kita kenal. Nah, setelah kerasulan selesai, maka perjuangan para rasul ini diteruskan oleh para sahabat dan terus sampai sekarang mukjizat itu sudah tidak ada lagi. Tapi pertolongan Allah atau support dari Allah kepada para pembawa misi dakwah itu masih berlangsung. Nah, ini kita kenal dengan namanya karomah. Biasanya karomah ini menyertai perjalanan para wali. Ada beberapa karomah yang mungkin secara mata awam melihatnya sebagai magic, seperti itu, tapi tidak. Karomah jauh berbeda dari sihir dan magic. Di sini saya berikan ada definisi yang saya kutip di situ. Karena pembahasan tentang karomah ini menarik, maka yang membahas juga banyak, yang memberikan definisi juga banyak. Nah, di sini saya kutip definisi karomah dari rangkuman para ulama. Rangkuman para ulama, banyak kali buku-buku terutama yang berbasis bahasa Arab. Mana ini karena fajar 133. Nah, kalau kita lihat di sini karomah itu bahasa Arab ya di sini. Amrun khariqun lil adah yajrillah ta'ala ala yadi abdin salih.
Ya, terjemahannya aja ya. Karomah itu adalah perkara yang di luar kebiasaan. Perkara yang luar kebiasaan yang Allah berikan kepada hamba yang soleh, sebagai penguat, bantuan, peneguhan, dan penolong bagi agamanya. Karomah datang dengan keyakinan yang benar, dan amal yang soleh, dan amal soleh tersebut dilakukan terus-menerus sebagai bentuk pengamalan ajaran-ajaran Nabi, dan harus sejalan dengan syariat. Jadi kalau ada karomah yang nggak sejalan dengan syariat, ya bukan karomah namanya. Ini pembicaraan tentang karomah ini akan panjang. Ya. Ada yang katanya kiainya itu nggak sholat Jumat. Oh iya, dia punya karomah, dia sholat Jumatnya di Mekah. Itu wallahu alam lah. Wallahu alam. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, kita bisa katakan itu bukan karomah. Nah, ini penulisnya sebetulnya yang gagasan ini si saudara kita Wasik Abdul Razak, itu kiai. Beliau ini mubalik di Masalembo. Masalembo itu di Madura sana. Masih 18 jam lagi dari Madura. Jadi di daerah Masalembo itu umumnya mereka santri, dan kesantrian mereka itu ditunjukkan dengan bangganya mereka pada kiainya. Apa kehebatan kiai lo kan, lebih gitu kan. Nah, masing-masing kiai itu ada yang kiainya bisa menggandakan uang misalnya gitu. Atau ada kiainya bisa ketika kekurangan beras, ya kan, dia tinggal masuk kamar, keluar kamar tiba-tiba berasnya udah nambah. Macam-macam menurut kayak gitu, macam-macam. Nah, si Wasik ini karena dia lulusan Gontor itu dikenal dengan pondok modern, sehingga apa ya kalau kiai saya kan gitu kan, karena dia nggak menemukan hal-hal yang magic gitu kan, sifatnya luar biasa yang membuat orang takjub seketika. Itu ketika dia masih culun lah, baru tamat, masih mungkin kayak tamat SMA gitu. Tapi lama-kelamaan dia dikaji, ternyata Gontor tuh punya karomah. Karomahnya itu adalah di metodologi mengajar. Jadi, dan kita melihat Pak Kiai itu, Pak Azhar itu begitu kekeh mempertahankan metodologi mengajarnya, termasuk kurikulumnya. Jadi Gontor itu harus itu konsisten. Dia nggak ikut kurikulum pemerintah sejak awal. Yeah. Jadi mau menteri ganti berkali-kali, menteri agama ganti berkali-kali, menteri pendidikan ganti berkali-kali, Gontor tetap. Jadi kalau misalnya kita lihat, taruhlah dari bahan ajar aja lah, dari bahan ajar. Ini kan keluhan orang tua biasanya setiap ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku-buku pelajaran, kan gitu kan? Gontor nggak? Sejak awal berdiri sampai sekarang tetap seperti itu. Dan ujiannya macam-macam. Ujian buat Gontor macam-macam. Ancamannya lulusannya nggak akan diakui lah, segala macam. Nggak bisa lanjutkan kuliah. Tapi Gontor nggak peduli. Nah, ternyata konsistensi dan istiqamahnya ini bisa menembus zaman. Jadi sekarang di Indonesia ini ada 3 sistem pendidikan yang kita kenal. Satu untuk pendidikan menengah ya. Satu kita kenal dasar dan menengah. Di Indonesia itu ada SD, SMP, SMA. Jadi di bawah Diknas. Sudah itu ada Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah. Nah, ini di bawah Kemenak. Nah, pesantren itu ada yang pesantren pada umumnya ada yang berkiblat kepada Kemenak, ada yang berkiblat kepada Diknas. Gontor enggak. Dia bertahan dengan ada kurikulum namanya KMI, Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Untuk sekolah menengahnya ya. Dan di Gontor itu sejak awal sudah kelas 1 sampai kelas 6. Jadi nggak ada satu SMP, kemudian satu SMA, enggak. Kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini bertahan terus sampai kemudian puncak karomahnya ini bisa mengalahkan otoritas pendidikan di negeri ini. Dengan disahkannya Undang-Undang Pesantren. Jadi tahun 2019 kemarin itu disahkannya Undang-Undang Pesantren, itu Undang-Undang nomor berapa ya? Nomor 8 saya lupa ya nomor. Tapi September 2019 itu diketok palu sah menjadi undang-undang yang berlaku secara nasional, namanya Undang-Undang Pesantren, di mana di dalamnya disetarakan. Jadi sekarang kurikulum KMI yang didesain oleh Pak Zakasi ini menjadi panduan nasional model pendidikan Indonesia. Ini karomah di sini. Jadi semacam apa ya? Saya tadi amrun khariqun lil adah, sesuatu yang
menabrak kebiasaan gitu loh. Mengapa Gontor dikatakan modern? Karena pada zamannya tahun 30-an, apalagi di Gontor, suatu desa kecil, itu guru ngajar sudah pakai dasi. Guru ngajar pakai dasi, ya kan? Kelasnya pakai meja. Sementara ketika itu namanya pesantren, belajarnya sorogan, duduknya lesehan di depan Pak Kiai ngaji gitu. Enggak, Gontor belum mulai dengan meja. Sudah itu pakai dasi. Sudah itu pengantarnya bahasa Arab atau bahasa Inggris. Bayangkan, tahun 30-an tuh. Hari gini, mungkin sampai sekarang tidak ada sekolah menengah, swasta maupun negeri di Indonesia ini, yang pengantarnya bahasa asing. Ini pengantarnya bahasa asing, bahasa Arab dan Inggris. Dan Gontor sudah memulai itu sejak tahun 30-an, bertahan sampai sekarang. Gitu loh. Dan di antara keunggulan metode mengajar Gontor, seorang guru itu nggak boleh ngajar kalau tidak membuat, ada istilahnya i'dadut tadris. I'dadut tadris itu artinya persiapan mengajar. Persiapan mengajar ini itu harus bentuknya tulisan. Jadi ada buku khusus namanya i'dadut tadris. Si guru harus menulis semalam sebelum dia ngajar apa materi yang mau disampaikan, apa yang akan dilakukan di kelas. Andai kata dia harus menegur murid, siapa yang akan ditegur, itu harus dicatat duluan. Jadi sedemikian detailnya cara Gontor mengajar. Dan nggak cukup itu. Ini i'dadut tadris, persiapan mengajar ini harus mendapat approval. Jadi dia harus menyetor ini persiapan kepada guru senior untuk diperiksa. Jadi yang tanda tangan di situ guru yang mengajar dan supervisornya, guru senior. Itu harus ada. Kalau ada guru berani masuk kelas ngajar tanpa ini, itu hukumannya diusir. Berat, itu pelanggaran berat. Bagi seorang guru mengajar tanpa persiapan itu pelanggaran berat. Nggak cukup sampai di situ. Bahkan ada sidak. Jadi tidak jarang ketika guru tengah-tengah mengajar, tiba-tiba ada guru senior, ya kan? Guru senior masuk, tidak depan murid, gurunya dipanggil keluar, diperiksa. Apakah sudah ada persiapan mengajarnya, atau dia menyimpang dari persiapan mengajarnya. Dia menulis ABCD, ternyata yang diajarkan adalah DEF. Itu pelanggaran. Jadi yang sudah ditulis itu, yang sudah disiapkan itu harus disampaikan, nggak boleh menyimpang, gitu loh. Jadi sedemikian detailnya cara mengajar di Gontor. Itu diantara tadi karomah tadi. Dan ini konsisten sampai hari ini masih dipertahankan. Ya. Gitu. Itu karomahnya Pak Zar ya? Itu karomahnya Pak Zar. Itu kekuatan Gontor, salah satu kekuatan utama Gontor itu di situ. Dalam metodologi mengajarnya itu sedemikian detail, sedemikian kekeh. Jadi termasuk kalau di sini ada juga yang uraian lebih lanjutnya itu cerita mana ya, doa menenangkan itu. Cerita nomor 25 itu ada doa yang menenangkan. Itu jadi di antara keunggulan metode mengajar di Gontor, seorang guru itu nggak boleh nyuruh murid itu cuma nunjuk. Coba kamu, nggak boleh gitu. Dia harus nyebut nama. Dia harus nyebut nama muridnya. Sehingga si guru harus tahu peta duduknya si murid. Ketika ada perpindahan murid, dia harus tahu, loh, si Agus kemana? Biasanya duduk di sini, kok pindah ke sana gitu loh. Pindah duduknya murid dari satu titik ke titik lain, itu harus dapat pengetahuan wali kelasnya. Sampai sebegitu detailnya. Nah, di situ di dalam praktek mengajar itu ada di sana harus guru-guru yang akan mengajar harus tahu peta duduk. Jadi dengan demikian high touch, sentuhannya sangat intens antara guru dengan murid. Dia panggil namanya, nggak dipanggil kamu enggak. Namanya. Jadi benar-benar kenalan dia. Dia kenal dengan nama muridnya. Ini kan luar biasa. Iya, itu hafal sampai hafal. Hafal peta duduk muridnya harus hafal. Yeah. Jadi di antara tugas wali kelas adalah membagi, karena kan setiap mata pelajaran ganti jam pelajaran itu kan ganti guru, ya kan? Nah, salah satu tugas wali kelas adalah membagikan peta duduknya murid itu harus dibagi gitu, sampai sebegitu detailnya kejelian Gontor dalam mendidik. Kurang lebih begitu Pak Rudy. Dan ini buat para penyelenggara pendidikan, saya rasa nggak salah kalau ditiru gitu loh. Karena ini bagus sekali. Ini menunjukkan betapa seriusnya
sistem yang diciptakan itu benar-benar untuk ngurusin murid. Kan murid-murid itu yang namanya murid-murid nakal itu kan cuma persoalannya cuma satu, kurang perhatian. Yeah. Tapi dengan sentuhan-sentuhan seperti itu semua everybody is invited, merasa diundang, merasa dilibatkan gitu loh. Yeah. Ya gini, jadi ada proses penghapusan psychological barrier, ada hambatan psikologis yang dihapus. Nggak ada jarak, seperti nggak ada jarak antara guru dengan murid gitu loh. Sama seperti murid harus mengenal gurunya, maka guru juga harus mengenal muridnya gitu loh. Guru harus belajar, murid harus belajar mengerjakan PR, guru juga harus belajar menyiapkan materi yang akan disampaikan gitu loh. Itu satu. Yang kemudian ujian di Gontor itu ada 2, dan ini berlaku sampai sekarang, sejak awal sampai sekarang. Namanya pertama ujian syafahi, kemudian ujian tahriri. Ujian syafahi itu ujian lisan. Jadi setiap musim ujian, semester sekali ada ujian. Setiap musim ujian itu selalu ada 2 proses ujian. Satu ujian lisan, satu lagi ujian tulisan. Ujian lisan ini menarik. Ujian lisan ini itu sama seperti ujian skripsi yang dikenal di kampus-kampus. Sidang skripsi. Itu dialami oleh santri Gontor sejak kelas 1. Atau sejak kelas 1 SMP ukurannya. Itu mereka dilatih mentalnya untuk menghadapi 3 orang penguji atau 4 orang penguji. Lisan. Yeah. Jadi kalau udah ujian lisan, masuk satu persatu udah jangan harap bisa nyontek. Jadi masuk yang uji itu minimal 3 orang, 3 atau 4 orang. Nanya, masing-masing nanya. Jadi sudah disiapkan anak-anak itu untuk berani presentasi sejak mereka kelas 1. Gitu loh. Yeah. Ujian lisan. Yeah. Nah, ujian tulisan, menariknya adalah di ujian tulisan itu tidak, mungkin sampai sekarang ya, tidak ada istilah multiple choice. Gontor nggak kenal multiple choice. Lebih banyak esainya. Jadi benar-benar harus ngotot. Sudah itu, di dalam lembar jawaban itu satu lembar, kemudian ada satu kayak macam kupon, slip, itu data murid. Namanya, kelasnya, mata pelajaran yang diujikan, ya. Yeah. Sudah itu, ketika lembar jawaban ini akan diserahkan oleh panitia ujian kepada guru pembuat soal, lembar jawabannya itu dilepas. Lembar data tadi dilepas. Jadi guru yang meriksa itu nggak tahu ini jawaban siapa. Sampai segitunya. Jadi dia nggak bisa, wah ini saya kenal anak ini, nggak bisa gitu. Karena nggak ada nama di situ. Jadi antara jawaban murid dengan data murid itu dipisah, cuma dikasih kode aja. Nanti setelah dikasih nilai, jadi guru tadi setelah memberikan nilai menyerahkan kembali lembar jawaban tadi kepada panitia. Nanti tugas panitia yang merekap nilai-nilai tersebut sampai detail seperti itu. Ini salah satu karomah Gontor. Karomah. Itu kalau santrinya, ada nggak cerita santri yang tidak lulus atau nilainya jelek? Oh, enggak. Di Gontor itu naik kelas itu bukan aib. Naik kelas, tidak naik kelas ya. Tidak naik kelas itu bukan aib, itu biasa. Biasa. Jadi ada santri yang misalnya Gontor masa pendidikan normalnya 6 tahun, dia selesaikan dalam 12 tahun. Setiap kelas dia ngulang. Itu ada. Di sana itu nggak naik kelas itu bukan aib. Bukan aib. Itu justru proses pematangan. Jadi mungkin waktu pertama stres kali ya. Biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja. Ya kan ada namanya cerita Rosidin Bina. Rosidin Bina itu cerita 41. Nomor 41 Rosidin Bina. Itu ketua OPPM. OPPM itu organisasi pelajar, OSIS lah kalau. Tapi jauh. Levelnya jauh dengan OSIS. OPPM itu organisasi pelajar yang paling bergengsi di Gontor. Yang menjadi pengurus itu udah santri pilihan lah. Dan ini wakil ketuanya. Wakil ketua OPPM namanya. Itu nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Bayangkan betapa wibawanya jatuh dia seharusnya. Ya kan? Tapi biasa-biasa aja. Sekarang malah jadi dokter udah. Jadi rektor sekarang di Medan. Nggak no big deal gitu loh. Yeah. Jadi bagaimana Gontor menganggap kelas itu bukan persoalan gengsi.
Yang penting kamu dapat ilmu, kamu lebih ngelotok. Dan ujian buat di Gontor itu nggak penentu segalanya. Ujian itu adalah untuk intensitas belajar. Di sana udah dikenal bukan belajar untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Itu jadi yang diajarkan kepada mereka. Ujian adalah saat yang tepat untuk kita menajamkan kembali hafalan, mengingat, mengkonsolidasi informasi di otak, seperti itu. Yeah. Tapi memang tetap kalau udah ujian, semua kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler stop, fokus di ujian, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau bicara karomah Fazar ada di mengajar, ya dengan segala aspek mengajarnya. Keunggulan Gontor utamanya di situ. Ya. Jadi memang ya sudah dilatih sedemikian rupa ya dari. Ya. Betul. Nah, sejak kelas 1. Ini kaitannya dengan ini Pak Ustadz Irfan. Kaitannya dengan cerita terkait dengan pagar spiritual untuk lahan di Mantingan. Nah, ada alumni-alumni kan yang mau bikin pondok dan sebagainya ketika sudah menyebar. Ini menarik juga nih. Cerita nomor 12, pagar spiritual untuk lahan di Mantingan nih. Bisa apa Pak Ustadz? Ya, ini juga kalau ada seorang teman yang nulis itu kan Ustadz Abdul Khalik gitu. Ustadz Abdul Khalik itu anunya orang kepercayaannya Kiai Iskandar SQ, Nur Iskandar SQ. Oh. Asidikiyah. Artinya ini aktivis NU banget. Nah, sebetulnya kalau bicara dunia pesantren tradisional itu kiblatnya tuh di NU lah. Di Jawa Timur tuh banyak sekali pesantren-pesantren segala macam yang isinya juga kiai-kiai yang mumpuni, yang hebat-hebat. Nah, lagi-lagi pesantren itu bukan lembaga bisnis. Jadi salah banget kalau orang bikin pesantren dengan pendekatan bisnis, udah salah. Pesantren itu adalah lembaga dakwah, lembaga mendidik. Jadi tetap dibutuhkan maunah, pertolongan Allah segala macam di sana. Kalau menurut Oyek yang betul ini, baru kali ini dia tahu atau dia menemukan seorang kiai yang mengawali pendirian pesantrennya itu dengan nyolatin lahannya. Oh. Jadi bukan upacara ini itu enggak. Dia datang, dia sholatin itu. Dan nggak cuma sekali, dia keliling, walau berapa kali ya, tapi dia melangkah, dia sholat 2 rakaat kayak gitu, selesai, melangkah beberapa langkah, sholat lagi, selesai, melangkah beberapa langkah, sholat lagi, itu 200 hektar kurang lebih, itu sekitar 180-an hektar. Luar biasa. Lahan Mantingan itu luas sekali. Iya, kita nggak tahu, sebetulnya memang tidak ada rekamannya, karena itu peristiwanya pun terjadi sekitar tahun 80-an. Dan itu lahan Mantingan itu ada di Ngawi, perbatasan Sragen. Nggak jauh dari perbatasan Sragen Ngawi itu ada namanya desa Sambirejo, kecamatannya Mantingan itu. Kalau harus pernah jalan darat dari Sragen setelah Gapura, perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, mungkin ada sekitar 6 km dari situ, itu lahan Mantingan. Itu daerah Ngawi itu dulu zaman 60-an tuh basis PKI. Basis PKI, Madiun, Ngawi, Sragen, Solo itu daerah situ basis. Banyak BTI-nya, Barisan Tani Indonesia. Nah, lahan itu adalah wakaf dari seorang saudagar Solo, dipersilakan kepada Gontor, dan ketika proses sertifikasinya itu banyak gangguan sejak tahun, itu wakafnya udah lama sebenarnya. Mungkin setelah tahun 60-an sampai 70-an tuh lama. Jadi sisa-sisa PKI-nya masih banyak di sana. Diserobot-serobot lah, dipatok-patok segala macam. Gangguannya banyak. Maka ketika proses sertifikasinya selesai, artinya secara hukum itu udah sah, tidak bisa lagi diganggu gugat, baru Pak Zarkasi ini melakukan tadi, memberikan pagar-pagar virtual. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat sekarang Mantingan, kalau Pak Rusdi pernah main-main ke sana, ke Ngawi sana, itu lahan itu sedemikian barokahnya. Tidak hanya untuk Gontor, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Jadi bayangkan saja di sana sekarang sudah ada dua kampus Gontor Putri 1, Gontor Putri 2,
Kemudian satu kampus UNIDA, Universitas Islam Darussalam untuk putri. Kalau yang putranya kan sana jauh di Ponorogo. Berarti untuk pasca sarjana UNIDA, Universitas Islam Darussalam, dan bentangan sawah yang mungkin puluhan hektar itu digarap oleh masyarakat bagi hasil dengan gontor. Saya nggak tahu besarannya berapa, tapi bagi hasil. Dan mereka punya tradisi setiap lebaran itu petani-petani masyarakat di Mantingan itu sowan ke gontor silaturahim untuk menjaga kesabunan itu terjaga sejak gontor didirikan di sana sampai sekarang. Jadi dengan adanya gontor di sana, masyarakat juga ekonominya terangkat. Mereka bisa menyiapkan makanan, ya kan, kebutuhan kasur, terangkat lah pokoknya. Bahkan dibangunkan klinik untuk masyarakat. Bahkan ada lahannya yang dipinjamkan kepada masyarakat untuk dibangunkan sekolah dasar. Banyak sekali manfaatnya. Itu maksudnya karomahnya dari situ ya? Dari apa? Barokah kalau itu mah. Kalau itu barokah. Ya, ya. Barokahnya itu. Barokah dari sholatnya itu. Jadi ya kalau kita berhusnuzon atau berbaik sangka pada Allah itu mungkin dijawab doa-doa yang disampaikan pada saat sholat itu kali. Luar biasa. Jadi itu sholat itu dilakukan mungkin sekitar 80-an. Mantingan itu dibuka mungkin saya lupa 94 atau berapa atau 80. Nggak lama lah, semenjak 10 tahun. Sampai sekarang itu perputaran uangan di sana tuh tinggi. Di Mantingan tuh tinggi. Apa saja bisa jadi mata pencaharian. Yeah. Apa saja, laundry-nya, bayangkan. Yeah. Populasi santri Mantingan itu yang satu gontor putri satu mungkin sekitar 4.000. Yang gontor putri duanya mungkin sekitar 3.000, 7.000. Nyuciin bajunya aja udah jadi penghasilan. Penghasilan ya. Iya, nyuciin bajunya, kemudian suplai makanannya, suplai telur ayamnya aja itu jadi penghasilan. Bayangkan gitu. Berapa butir telur ayam yang dibutuhkan oleh santri. Andai kata mereka punya menu seminggu 2 kali aja telur ayam. Masyarakat sekitar kan tertolong. Pasti ya. Ini Pak Ustadz, ini apa kelanjutannya lagi nih dari bacaan yang pernah saya baca di sini ya. Ketika sudah ada pondok, sudah jadi, maka ini ada cerita di nomor 52, jaga 4 yang abadi. Pondok 4 abadi. Pondokmu ikut abadi. Nah ini menarik juga nih, saya sudah baca. Bagaimana Pak Ustadz bisa menceritakan ini nih? Ya, ini mungkin saya ngawali dari dialog seorang pengasuh pesantren juga. Ada pengasuh pesantren di Cidokom itu, ada Ustadz Dedi. Dia dialog dengan teman kuliahnya. Teman kuliahnya juga ngelola lembaga pendidikan tapi bukan pesantren. Bingung dia. Pendekatan matematik dan akuntansinya bingung. Ini gimana caranya ente bisa ngidupin pondok sekian luas dengan di gontor itu Pak Rusdi. Jangan kaget. Bayarannya murah loh. Cuma 600.000 sebulan. Udah pakai makan 3 kali sehari. Masuk akal nggak tuh dalam manajemen modern? 600.000 sebulan, makan 3 kali sehari, plus asrama, listrik segala macam. Terus setiap santri cuma membayar iuran bulanan itu 600.000, mungkin 660 lah. Sampai hari ini maksudnya? Right now, iya. Masuk akal nggak tuh dalam ilmu apalah namanya manajemen modern lah. Sekarang kos-kosan kita di Jakarta aja berapa? 750.000 kan? 800.000, 1 juta cuma ruangannya doang, listrik bayar sendiri, ya kan? Air bayar sendiri, makan bayar sendiri. Di gontor tuh 600.000 satu anak sudah dengan makan 3 kali sehari. Bahkan kadang-kadang mereka dapat jatah susu, dapat jatah kacang hijau, dapat madu. Bayangkan tuh. Itu nggak akan ketemu, matematikanya nggak akan ketemu. Yeah. Nah, kembali tadi ke masalah pertanyaan tadi menjaga keabadian, karena memang semangat menyelenggarakan pesantren itu nggak bisa diawali dengan pendekatan bisnis. Motifnya nggak bisa bisnis, nggak ketemu matematikanya. Dan ada lagi rumusannya, pondok itu akan abadi kalau tadi 4 hal dijaga. Yeah. Ya kan? 4 hal dijaga. Yang pertama, harus diwakafin. Wakaf itu artinya menyerahkan. Wakaf itu artinya berhenti. Definisinya banyak ya. Tapi kurang lebih itu menyerahkan sudah harta, ya kan? Harta atau kekayaan materi atau kekayaan intelektual
itu untuk Allah. Maksudnya Untuk yang Allah. mewakafkan siapa, Pak Ustadz? Yang misalnya saya punya rumah atau saya punya lahan, ya kan? Lahan ini saya ikrarkan, saya wakafkan di sini. Kalau di Indonesia sekarang ini prosedur wakaf itu harus disaksikan, harus dilaporkan ke KUA, Kantor Urusan Agama. Jadi sudah ada undang-undang wakafnya, Pak Ustadz. Sudah ada di Indonesia, sudah ada undang-undang wakaf. Jadi kalau kita dalam syariat Islam itu sesungguhnya ketika seorang mewakafkan hartanya, itu berarti sudah melepaskan hak miliknya untuk Allah. Sama kayak sedekah. Cuma kalau sedekah biasanya kan habis ya, konsumtif ya. Tapi kalau wakaf itu permanen. Misalnya kayak lahan kan yang nggak habis dikonsumsi gitu loh. Atau bangunan, atau jalan, atau sumur yang nggak habis dikonsumsi. Saya serahkan untuk Allah. Ya kan? Diserahkan untuk Allah. Nah, di dalam hukum wakaf itu ada namanya nazir. Nazirnya pengelola wakaf. Ya. Tapi kepemilikan ini itu sudah punya Allah. Nah, kalau di Indonesia ini dalam undang-undang wakaf itu punya Allah, tapi kemudian ini nazirnya itu Menteri Agama. Jadi menurut undang-undang wakaf, ini beruntungnya ada undang-undang wakaf, jadi sudah dilindungi oleh hukum positif. Jadi kalau ada lahan wakaf, kena pembebasan jalan tol, itu Jasa Marga sebagai pengelola jalan tol itu nggak boleh ngasih uang kepada pemilik lahan atau pengelola lahan tersebut, tapi harus merislah ganti ruginya dengan nilai yang sama atau bahkan lebih, kurang nggak boleh. Itu dalam undang-undang wakaf. Ya, jadi di antara syarat keabadian tadi adalah wakafkan pondokmu. Jadi bukan lagi punya keluarga, bukan punya pribadi, ini punya Allah. Gitu loh. Nah, memang dalam undang-undang wakaf, si pengelola ini boleh mengambil sekian persen dari, tapi nggak banyak, mungkin sekitar 5-10% dari hasil wakaf tersebut itu boleh. Itu boleh. Sama seperti yang kalau Pak Rusi pernah baca itu, wakafnya hartanya Utsman bin Affan. Itu dari zaman Rasulullah sampai sekarang masih jalan. Dan itu luar biasa banyak sekali. Nah, jadi syarat keabadian tadi wakaf, pondoknya harus diwakafkan, kemudian jadi nggak ada lagi kepentingan keluarga, nggak ada lagi kepentingan pribadi di situ. Semua memang untuk Allah. Yang kedua tadi ajarkan syariat Islam. Ini juga abadi. Rezim boleh berganti, tapi syariat Islam nggak bisa berganti. Ajarkan bahasa Arab, ini juga abadi. Bila itu ajarkan Al-Quran, ini juga abadi. Jadi kalau 4 komponen ini ada di pesantren, insya Allah pesantrennya abadi. Ikut abadi juga. Dan insya Allah ikut abadi juga. Dan itu rumusan tadi yang gontor cuma bayar 600.000 itu baru bisa ketemu kalau udah dilingkungi dengan semangat ini tadi, dengan kesadaran ini tadi. Karena kalau pakai manajemen modern nggak ketemu, Pak Rusdi. Ya, betul. Kasih makan anak, udah itu ngajarin dia pula gitu kan, macam-macam diajarin cuma 600.000, 700.000 sebulan, nggak ketemu. Ya. Gitu. Jadi itu kan substansinya ya, itu. Dan di Gontor itu, dan di pondok pesantren umumnya ada namanya ilmu yang nggak diajarin di sekolah. Satu ilmu namanya barokatologi. Pernah dengar nggak? Dari kata-kata barokah. Iya, barokah. Barokatologi. Ini nggak susah dicari rumusnya ini. Kadang cuma saweran, misalnya seorang 100 gitu kan, tapi bisa menghasilkan tiba-tiba 7.000. Itu udah ada intervensi Allah di situ. Ya. Gitu Pak Rusdi. Betul, menarik sekali. Dan ini cerita yang saya ingin tanyakan, cerita nomor 61 Pak Irfan. Itu terkait dengan, ini mungkin terakhir ya pertanyaan saya. Falsafah jangan hidup seperti kambing. Ya. Itulah cabaran sesungguhnya. Ini ditulis oleh Fuad Imam dan Samsul Hadi. Ustaz Fuad itu orang Malaysia. Dia tinggal di Sabah. Makanya dia pakai bahasa cabaran gitu kan, di bahasa Melayu itu. Jadi salah satu juga nilai penting yang diajarkan di pondok. Jadi gini loh Pak Rusdi. Kesalahan kita dalam mendidik orang-orang tua, guru-guru di luar itu nyekolahin anak, itu motifnya cuma satu, nyari uang. Kan gitu. Nah, di Gontor itu isi kepala anak-anak itu sudah dicuci. Di brainwash itu. Bahwasanya kamu itu sekolah itu bukan nyari uang. Ujung dari sekolah itu bukan nyari uang.
ujung dari sekolah, dari pendidikan itu bukan sekedar nyari makan. Kalau cuma nyari makan, ngenyangin perut, itu kamu sama levelnya sama kambing gitu loh. Betul, itu levelnya di situ. Ini yang diubah, cara berpikir sini diubah. Maksudnya ilmu yang kamu dapatkan itu untuk kamu amalkan, untuk mencerahkan kehidupan masyarakat, mencerahkan dirimu, mencerahkan orang lain, gitu loh. Jadi motifnya pertama-tama jangan nyari uang, ngamalin ilmu. Motifnya mengamalkan ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah, gitu loh. Insya Allah nggak akan lapar kamu dengan cara itu. Insya Allah nggak akan lapar. Jadi ya alhamdulillah kalau yang saya perhatikan teman-teman yang memang konsisten dengan ajaran-ajaran Pak Kiai itu nggak melarat, hidupnya nggak susah. Apalagi teman-teman yang kemudian hidupnya mengelola pendidikan ya, mengelola dunia pesantren segala macam, itu dibilang mewah juga tidak, tapi cukupan lah. Cukupan. Lahan pondoknya luas-luas, dia bisa memberi makan orang banyak, nyekolahin anaknya juga pintar-pintar gitu loh. Meskipun hidupnya tidak glamor. Ya. Tadi, dia sudah lama meninggalkan falsafat kambing tadi, hidup cuma buat nyari makan. Nah itu yang dari awal sudah dididik anak-anak santri itu, enggak, kamu itu bukan kambing. Jadi jangan nyari ilmu cuma sekedar nyari makan. Kalau kayak gitu kamu nggak beda dengan kambing. Nah, itu yang Ustadz Fuad tuh menyampaikan. Sekarang Ustadz Fuad tuh kalau nggak salah wakil kepala sekolah di Sabah ya nggak. Dan dia lumayan, dia sempat kuliah di Mesir, di Al Azhar. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Baik Pak Irfan, ini satu pertanyaan lagi dah. Itu terkait dengan yang saya dengar Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini sekarang sudah masuk menjadi. Itu mungkin bisa Pak Irfan ceritakan. Ya ini bagian. Ya, ini bagian dari keabadian tadi. Artinya Gontor sendiri sudah nggak cuma ngajarin, tapi juga mempraktekkan, ngamalin, memberikan tauladan. Jadi pada pendiri Gontor itu nggak cuma omdo, tapi dia contohkan. Jadi mereka ini 3 orang pendiri ini sejak awal, meskipun tidak pagi-pagi banget, setelah Gontor berjalan beberapa tahun, itu mereka berikrar wakaf. Kami lepaskan hak milik kami untuk Allah, ya kan? Kemudian setelah konsekuensinya dibentuklah badan wakaf. Jadi di Gontor itu lembaga tertingginya adalah badan wakaf. Ya, badan wakaf inilah yang memilih pimpinan, gitu loh. Jadi mengapa Gontor bisa abadi sekarang sudah mungkin 10 tahun 2026 kalau nggak salah itu udah 100 tahun, udah 1 abad Gontor itu. Mengapa bisa abadi? Karena nggak lagi bergantung kepada figur kiainya. Karena kiai kan manusia, bisa wafat, gitu loh, bisa wafat. Nah, jadi di Gontor ini dipilih selalu 3 orang pimpinan. Pimpinan dari awal 3, terus meninggal, pilih lagi 3 baru. Meninggal, pilih lagi baru, gitu loh. Jadi yang pertama itu kan Pak Saha, Pak Zarkasi, kemudian Pak Fanani. 3-tiganya meninggal, generasi kedua dipilih. Ada Pak Abdullah Sukri, ada Pak Soiman, ada Pak Hasan, Kiai Haji Hasan Abdul Sahal. Pak Soiman meninggal, kemudian diganti dengan Pak Samsul Hadi Abdan. Ya kan? Pak Samsul Hadi Abdan, kemudian Pak Sukri Pak Samsul Hadi Abdan wafat, Pak Sukri wafat, tinggal Pak Hasan sendiri. Maka badan wakaf bersidang memilih pimpinan baru. Sekarang pimpinan Gontor itu Pak Hasan, Kiai Haji Hasan Abdul Sahal, Prof. Dr. Amal Fatullah, dan Kiai Haji Akrim Maryat. Beliau ini sebelumnya Ketua Badan Wakaf. Nah, sekarang siapa Ketua Badan Wakaf Gontor? Kan baru dipilih kemarin, mungkin baru hari Minggu kemarin. Sekarang Dr. Hidayat Nur Wahid. Jadi Dr. Hidayat, ya, itu alumni Gontor, dan sekarang beliau dipercaya menjadi Ketua Badan Wakaf. Pak Prof. Amal sebelumnya rektor, sekarang menjadi pimpinan. Sekarang rektor digantikan dengan Dr. Hamid Fahmi. Terima kasih. Jadi itu tadi bagian dari keabadian tadi Pak Gusti. Jadi kiainya boleh meninggal, tapi pondoknya tetap langgeng. Ya. Gitu Pak Gusti. Oke, menarik sekali Pak Ustadz Irfan. Cerita-cerita yang ada di buku yang Pak Irfan
Editori. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat alumni Gontor dan para santri di banyak pondok pesantren bisa membaca buku ini. Dan Pak Ustadz Irfan adalah salah seorang dari alumni Gontor, alumni Dua Zaman ya Pak Irfan ya? Dua Zaman ya. Ya, terima kasih. Saya kira terima kasih banyak Pak Ustadz Irfan. Next time kita bisa bincang-bincang lagi dengan banyak hal dengan keagamaan kita. Jadi seperti itu, terima kasih. Sahabat Jona Channel, terima kasih atas perhatian Anda, dan mudah-mudahan interview bersama Ustadz Irfanul Islam menjadi bagian yang bermanfaat bagi kita, bagi hidup kita, dan kita bisa meneladani apa yang sudah ditulis dalam buku ini, para kiai dan seterusnya. Saya kira itu, terima kasih, dan sampai jumpa pada episode berikutnya di interview with Rusdi Setiawan Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.